Halo YouTube, selamat datang di channel Ari AWP. Di channel ini kita banyak membahas informasi seputar sepatu roda. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan topik-topik seputar sepatu roda, langsung di subscribe saja ya guys. Bakalan banyak video tentang sepatu roda yang bakal kita posting dalam waktu ke depan. Nah, untuk di video kali ini kita akan melakukan review sebuah sepatu roda dari merek Flying Eagle. Nah, di depan saya sudah ada sepatunya. Sepatu roda Flying Eagle ini adalah tipe F7 Optimum, salah satu tipe tertinggi dari merek Flying Eagle. Kalau barunya ini harganya kalau nggak salah sekitar 2,9 juta. Cuman yang ini saya beli second, kondisi cukup mulus karena yang jual, menurut yang jual dia sudah nggak main lagi. Jadi dia jual dalam kondisi yang cukup mulus, hanya ada sedikit lecet-lecet di beberapa bagian, mungkin karena terjatuh kali ya, namanya juga yang punya baru belajar. Nah, langsung saja kita review sepatu roda Flying Eagle F7 Optimum. Flying Eagle F7 ini merupakan sepatu roda sudah full hardboot dengan konfigurasi roda standar yang bisa dijadikan banana tanpa harus mengganti roda, mengganti ukuran roda, karena ada fitur di frame-nya yang namanya Ego Rockerable. Jadi rockerable itu artinya bisa dijadikan roda banana. Mungkin buat teman-teman sedikit informasi, istilah roda banana itu istilah lainnya itu disebut rockered wheel. Jadi itu artinya roda di tengah itu lebih besar dari roda di depan dan di belakang. Kebalikannya itu adalah anti-rocker yang biasa kita temukan pada sepatu roda agresif, di mana anti-rocker itu berukuran lebih kecil di tengahnya dan lebih besar di depan dan belakang. Oleh karena itu, frame-nya dinamai Ego Rockerable, artinya bisa dijadikan roda banana atau rocker istilahnya. Dengan menggunakan ukuran roda yang sama semua ya. Jadi kita tidak perlu mengganti ukuran roda, cukup menggunakan roda yang ada saja. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana cara merubah konfigurasi rodanya. Untuk bagian hardbootnya kualitasnya cukup rapi ya finishingnya, dan plastiknya cukup kokoh. Ada beberapa lubang di bagian bootnya untuk membantu aliran udara supaya nggak pengap ya kaki kita. Lalu buat di bagian cuff-nya sudah menggunakan baut kunci L, jadi kita gampang buat membuka ataupun memasangnya. Namun mungkin satu kekurangannya yang pernah saya alami sendiri, bukan merek Flying Eagle sih, tapi merek Powerslide waktu itu. Jadi baut cuff-nya ini longgar sehingga terlepas ketika saya bermain, dan saya nggak sadar akhirnya bautnya hilang. Jadi mungkin teman-teman yang menggunakan sepatu roda yang memiliki baut cuff seperti ini mungkin diperhatikan berkala ya. Kalau longgar mungkin tinggal dieratkan supaya nggak copot ketika kita bermain. Lalu buat strapnya seperti pada umumnya, di bagian atas itu strap standar, lalu di bagian tengah spider strap yang bisa didongkrak buat dieratkan. Lalu kalau melepasnya tinggal dilepas, kalau mengeratkan tinggal didongkrak saja. Nah, lalu juga sudah terdapat tali yang cukup panjang ya. Ini sampai saya balut ke belakang karena talinya cukup panjang. Kalau diikat biasa terlalu panjang, jatuh ke bawah. Lalu di sisi samping sudah ada side guardnya supaya kalau kita jatuh nggak langsung kena bootnya ya, tapi kena ini dulu. Dan ini sepertinya bisa diganti karena dia menggunakan baut. Nah ini, jadi kalau udah hancur banget ini bisa dibuka dan mungkin kita bisa beli partnya. Lalu buat frame, dia sudah menggunakan frame berbahan aluminium, yang aluminiumnya menurut saya ini cukup tebal. Dan untuk ukurannya dia ada dua ukuran ya, tergantung ukuran sepatu. Kalau ukuran sepatu 40 ke bawah, dia panjang framenya 231, teman-teman bisa lihat di sini 231. Lalu buat ukuran 41 ke atas dia menggunakan frame 243. Itu juga menentukan perbedaan ukuran rodanya. Kalau frame 231 ini maksimal rodanya di ukuran 4x76, kalau frame 243 itu maksimal di 4x80. Dan sepatu roda ini berukuran 40, jadi maksimal rodanya 4x76 karena dia menggunakan frame 231. Lalu buat baut roda, untuk baut roda di tengah, dia menggunakan baut yang langsung tertanam di frame. Jadi kita cukup menggunakan satu kunci saja buat membuka bautnya. Namun buat roda depan dan di belakang, dia menggunakan sistem Ego Rockerable yang tetap menggunakan satu baut, tapi dia bautnya kebalik ya, dari sebelah sisi dalam sepatu. Kalau yang roda tengah, bautnya dari sisi luar. Kalau yang baut depan dan belakang itu dari sisi dalam. Dan disinilah fungsi rockerable-nya bekerja. Jadi dia ada posisi tertentu yang bautnya tinggal dibalik, jadi rodanya sedikit naik ke atas, sehingga dia akan meniru konfigurasi roda banana, baik di depan maupun di belakang. Nanti kita akan coba. Sekarang ini pada posisi roda banana. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini roda banana. Jadi roda depan dan belakang itu tidak menyentuh tanah. Nanti kita akan coba merubahnya menjadi konfigurasi roda standar. Nah, sekarang mari kita coba buka rodanya buat melihat dia menggunakan bearing apa. Ini kalau si pemilik sebelumnya nggak ngerubah-ngerubah spek
sepatunya ya, karena ini kan kita belinya nggak baru, jadi kurang tahu juga. Sepertinya sih nggak ditukar, tapi kita coba lihat saja. Nah, dia menggunakan bearing, tidak ada seri ABEK-nya, tapi di sini ada tulisan Flying Eagle Pro Rolling with Wings. Wow. Nah, ini dia. Nah, di sini kalau teman-teman lihat lubangnya sedikit lonjong ya, nggak bulat biasa, sedikit lonjong. Jadi disinilah fungsi rocker rebelnya bekerja. Di sini teman-teman bisa lihat bautnya sedikit unik. Nah, jadi di sisi, jadi ada jendulan kalau teman-teman lihat. Nah, itu yang kita tinggal balik seperti ini. Nah, itulah yang menentukan posisi rodanya, apakah agak naik atau agak turun. Nah, sekarang coba kita balik posisinya sehingga dia menjadi roda standar. Nah, buat roda depan sudah menjadi roda standar. Sekarang kita tinggal coba buka roda belakang. Nah, sebelum kita pasang roda belakang, saya akan tunjukkan salah satu bagian sepatu roda ini. Di bagian boot mountingnya teman-teman bisa lihat ada 3 lubang ya. Jadi di sepatunya dan di framenya ada 3 posisi baut, depan, tengah, dan belakang. Baik di bagian belakang maupun di bagian depan. Cuman ini ketutupan roda sekarang ya, harusnya tadi kita lihat juga. Jadi sepatu roda ini memiliki 3 posisi boot mounting, di mana paling rendah itu 165 mm dan paling besar itu 195 mm. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen memodifikasi sepatu roda ini, pengen ganti frame 3 wheel atau frame-frame lainnya, mungkin tidak perlu terlalu khawatir boot mountingnya, karena di sepatu ini banyak lubang bautnya. Jadi ada beberapa posisi frame yang bisa kita pergunakan. Nah, sekarang sepatu roda ini sudah dalam posisi konfigurasi roda standar. Jadi buat yang memilih sepatu roda ini cukup fleksibel ya, pengen main freeride, goyang santai bisa. Kalau pengen main slalom atau freestyle juga bisa, karena dia multifungsi. Nggak perlu repot-repot lagi buat beli roda, buat ganti-gantinya. Cukup tinggal membalikkan bautnya saja, bahkan rodanya nggak perlu keluar ya. Kita cukup longgarkan, lalu dibalik bautnya dan dipasang kembali. Sekarang kita akan lihat linernya. Kita akan buka dulu, kita lihat seperti apa linernya. Nah, sebelum kita lihat linernya, kita lihat dulu di sepatunya dia memiliki bantalan karet peredam ya, atau heel damping system buat membantu meredam getarannya. Jadi buat lompat-lompat pun enak ya pakai sepatu ini, karena ada bantalan karetnya juga. Dari luar juga terlihat ada karet warna merah. Nah, sekarang kita lihat linernya. Nah, ini dia linernya. Jadi di bagian linernya juga terdapat lubang tali ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen menyambung talinya ke sini juga bisa supaya lebih erat lagi. Tapi mungkin masangnya sedikit repot ya. Nah, ini. Lalu di sini ada karet supaya nggak terlalu kebuka seperti ini. Lalu di sini ada motif-motif juga yang kelihatan lewat lubang di hardbootnya ya. Untuk tapak solnya ini dilem ke linernya dan lemnya cukup rapi finishingnya. Ya, maklum lah ya, sepatu rodanya juga cukup mahal harganya. Lalu buat tali pengentungnya ini dari berbahan karet tebel. Nah, lalu di sini ada logo Flying Eagle-nya. Untuk busanya cukup padat dan cukup tebel, baik di bagian samping maupun di bagian depan dan bagian belakang. Untuk di bagian dalam terasa sedikit lebih empuk, bagian atas terasa sedikit lebih padat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat merek dan ukuran sepatunya. Nah, buat strapnya dia sudah menggunakan baut ya. Jadi kalau misalnya ada kenapa-kenapa dengan strapnya, apakah patah atau putus, itu gampang kita menggantinya, tinggal buka pakai baut saja. Karena ada beberapa sepatu merek lain itu kebanyakan biasanya dia pakai paku tembak di sini, jadi nggak bisa dibuka pakai obeng, harus pakai bor. Kalau ini dia sudah pakai baut, baik di strap atas maupun di strap bawah dia menggunakan baut semua ya. Di sini juga menggunakan baut, di sini juga menggunakan baut. Jadi sepatu roda ini ibaratnya customizable ya, bisa kita modif mulai dari frame, roda, strap, bagian cuff-nya itu bisa kita ganti semua dan gampang kita gantinya karena dia pakai baut semua. Buat frame pun banyak pilihan boot mountingnya, jadi kita nggak sulit buat mau ganti-ganti frame. Nah, saya lagi mesen frame dan sole plate agresif dari Flying Eagle yang tipe Enkidu. Itu nanti kita akan coba pasangkan di sepatu roda ini, tapi di video yang lainnya ya, karena barangnya juga belum datang. Buat teman-teman yang penasaran seperti apa bentuknya, tunggu kehadiran videonya. Oke guys, demikian dulu video kita kali ini. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Jangan lupa diklik like-nya dan terima kasih sudah menonton.